Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Alfi dengan NIM 5243230045. Saya dari program studi Teknik Elektro. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, pembahasan di video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan melihat dulu apa itu mikrokontroler dan mikroprosesor. Setelah itu, saya akan menjelaskan arsitektur keduanya secara umum, lalu fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada arsitektur tersebut. Kemudian di bagian akhir nanti, kita akan membandingkan keduanya supaya lebih jelas apa sebenarnya perbedaan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor. Nah, kalau kita lihat secara singkat dari slide ini, mikrokontroler bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang sudah cukup lengkap di dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor lebih berpusat pada CPU dan membutuhkan komponen lain untuk membentuk suatu sistem yang lengkap. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk dulu ke konsep dasarnya. Nah, pada dasarnya, baik mikrokontroler maupun mikroprosesor sama-sama menggunakan CPU sebagai pusat pemrosesan. Jadi sebenarnya, keduanya bukan dua hal yang benar-benar tidak berhubungan. Prinsip dasarnya masih sama-sama melakukan pemrosesan instruksi dan data. Yang paling membedakan adalah bagaimana komponen-komponen pendukungnya disusun. Nah, kita mulai dari mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan suatu sistem komputer berukuran kecil yang di dalam satu chip sudah terdapat beberapa komponen penting seperti CPU, memori, port input dan output. Kemudian biasanya juga terdapat timer dan peripheral lainnya. Nah, jadi bisa dibilang satu chip mikrokontroler sudah dibuat supaya bisa langsung digunakan untuk melakukan fungsi kontrol tertentu. Contohnya misalnya kita ingin membuat sistem lampu otomatis menggunakan sensor cahaya. Kita bisa menggunakan mikrokontroler untuk membaca sensor, memproses datanya, kemudian memberikan perintah untuk menyalakan atau mematikan lampu. Karena beberapa komponen sudah ada di dalam chip, rangkaiannya bisa dibuat lebih sederhana. Sedangkan untuk mikroprosesor lebih berfokus kepada bagian pemrosesan atau CPU. Untuk membentuk sebuah sistem yang lengkap, mikroprosesor biasanya perlu dihubungkan dengan komponen lain seperti RAM, ROM atau memori, kemudian perangkat input dan output. Komunikasi antara komponen tersebut dilakukan menggunakan jalur yang disebut bus. Jadi, kalau mau dibuat sederhana, kata kuncinya adalah seperti yang ada di slide ini. Untuk mikrokontroler, kata kuncinya adalah integrasi dalam satu chip. Sedangkan pada mikroprosesor, kita mempunyai CPU yang kemudian bekerja bersama dengan komponen eksternal. Nah, setelah memahami gambaran umumnya, sekarang kita lihat lebih detail arsitektur keduanya. Yang pertama yaitu arsitektur mikrokontroler. Nah, pada bagian ini, kita bisa melihat gambaran arsitektur mikrokontroler secara umum. Kalau kita lihat, CPU berada di bagian pusat. CPU ini nantinya bertugas menjalankan program dan mengendalikan proses yang terjadi di dalam mikrokontroler. Tetapi CPU tidak bekerja sendirian. Di dalam mikrokontroler juga terdapat memori. Memori digunakan untuk menyimpan program maupun data yang dibutuhkan ketika mikrokontroler bekerja. Kemudian terdapat port input dan output. Bagian ini sangat penting karena melalui port input-output inilah mikrokontroler bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar. Misalnya, kita memasang sensor suhu, nilai dari sensor bisa masuk melalui bagian input. Setelah diproses oleh CPU, hasilnya bisa dikeluarkan melalui output. Misalnya, untuk menyalakan kipas, LED, relay atau motor, ataupun perangkat yang lainnya. Nah, kemudian terdapat timer atau counter. Bagian ini digunakan untuk berbagai fungsi yang berhubungan dengan waktu dan perhitungan pulsa. Nah, kemudian selain itu ada juga control interrupt. Interrupt memungkinkan mikrokontroler merespon suatu kejadian tertentu dengan lebih cepat. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan fungsinya lebih detail. Kemudian di bagian ini kita juga melihat ADC. ADC merupakan singkatan dari Analog to Digital Converter. Itu menuju kemari. Kemudian di sisi lainnya terdapat DAC atau Digital to Analog Converter. Dan terdapat juga osilator.
yang berfungsi menyediakan clock untuk sistem. Jadi, dari gambar ini sebenarnya kita sudah melihat karakter utama dari microcontroller. Nah, CPU, memori, input, output, timer, interrupt, dan beberapa peripheral lainnya sudah berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Itulah sebabnya microcontroller banyak digunakan pada perangkat yang membutuhkan sistem kontrol yang ringkas. Misalnya, pada sistem sensor robot sederhana, kontrol motor atau alat ukur digital, ataupun perangkat IoT dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Nah, sekarang kita bahas fungsi setiap bagiannya satu persatu. Nah, yang pertama adalah CPU. CPU bisa disebut sebagai pusat pemrosesan dan pengendalian dari microcontroller. CPU menjalankan instruksi program, melakukan operasi aritmatika dan logika, serta mengatur bagaimana bagian lain di dalam microcontroller bekerja. Kalau kita ibaratkan secara sederhana, CPU ini seperti bagian yang mengambil keputusan berdasarkan program yang sudah diberikan. Kemudian, RAM dan ROM. Nah, RAM digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya sementara ketika program sedang berjalan. Misalnya, ketika sensor mengirimkan nilai pembacaan, nilai tersebut bisa disimpan sementara di RAM untuk kemudian diproses. Sedangkan ROM atau pada microcontroller modern biasanya juga menggunakan flash memory. Digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang akan dijalankan oleh microcontroller. Jadi program yang kita buat dan kita upload ke microcontroller akan disimpan di bagian memori program tersebut. Kemudian yang ketiga ada port I/O, yaitu port input dan output. Nah, port ini menjadi jalur komunikasi antara microcontroller dengan perangkat di luar. Input bisa berasal dari sensor, tombol, saklar, keypad, atau perangkat lainnya. Sedangkan output misalnya LED, motor, relay, buzzer, display, atau modul elektronik lainnya. Jadi bisa dikatakan bagian input-output ini yang membuat microcontroller bisa berinteraksi dengan kondisi di dunia nyata. Yang kemudian terdapat timer atau counter. Timer biasanya digunakan untuk menghasilkan atau menghitung interval waktu. Misalnya, kita ingin LED menyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik. Nah, fungsi waktu tersebut dapat dibantu dengan timer. Sedangkan counter dapat digunakan untuk menghitung pulsa atau kejadian tertentu. Timer juga banyak digunakan untuk fungsi lain seperti PWM dan pengukuran frekuensi. Kemudian yang kelima adalah interrupt. Interrupt memungkinkan CPU menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilakukan untuk merespon suatu kejadian yang dianggap penting. Nah, contohnya misalnya terdapat emergensi. Nah, ketika tombol tersebut ditekan, kita tidak ingin CPU menunggu sampai proses lainnya selesai terlebih dahulu. Dengan interrupt, CPU bisa kembali melanjutkan proses sebelumnya. Jadi, interrupt membuat sistem menjadi lebih responsif. Kemudian ada ADC dan DAC. ADC atau Analog to Digital Converter digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Ini diperlukan karena banyak sensor menghasilkan sinyal analog, sedangkan CPU bekerja menggunakan data digital. Contohnya seperti sensor suhu, sensor cahaya, atau pembacaan tegangan tertentu. Sinyal analog dari sensor akan masuk ke ADC, kemudian ADC mengubahnya menjadi nilai digital supaya bisa diproses oleh CPU. Nah, sedangkan DAC bekerja dengan arah sebaliknya. DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog. Jadi, kalau ADC adalah analog ke digital, maka DAC adalah digital ke analog. Kemudian yang selanjutnya adalah osilator. Osilator menghasilkan sinyal clock yang menjadikan acuan waktu bagi sistem. CPU membutuhkan clock supaya instruksi bisa dijalankan dengan urutan dan waktu yang teratur. Secara sederhana, bisa dianggap clock ini sebagai semacam ketukan yang mengatur kecepatan kerja sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu blok fungsi khusus. Isi dari blok ini bisa berbeda-beda tergantung jenis microcontrollernya. Misalnya terdapat modul komunikasi serial PWM, watchdog timer, SPI, I2C, UART, dan peripheral tambahan lainnya. Jadi, semakin lengkap peripheral yang tersedia di dalam sebuah microcontroller, biasanya semakin banyak juga fungsi yang bisa dilakukan tanpa membutuhkan banyak komponen tambahan dari luar. Nah, setelah kita memahami microcontroller, sekarang kita pindah ke microprosesor.
Sekarang kita masuk ke arsitektur sistem mikroprosesor. Nah, di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan supaya tidak salah membaca atau memahami gambar ini. Bagian yang disebut sebagai mikroprosesor pada gambar ini adalah CPU. Di dalam CPU tersebut, Control Unit atau CU dan Arithmetic Logic Unit atau ALU. Sedangkan komponen seperti RAM, ROM, dan port input-output berada di luar CPU. Di sebelah kanan terdapat memori yang terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian di sebelah kiri terdapat port input dan output yang menghubungkan sistem dengan perangkat input dan output. Kemudian contohnya perangkat input bisa berupa keyboard, sensor, atau perangkat masukan lainnya. Sedangkan perangkat output bisa berupa monitor, printer, display, atau aktuator tergantung jenis sistem yang dibuat. Semua komponen tersebut harus bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena itu terdapat 3 jalur utama, yaitu yang pertama adalah data bus, kemudian yang kedua address bus, dan yang ketiga control bus. 3 bus ini mempunyai fungsi yang berbeda. Data bus membawa data, address bus menentukan alamat yang akan diakses, sedangkan control bus membawa sinyal pengendalian. Jadi berbeda dengan microcontroller yang banyak komponennya sudah berada di dalam satu chip. Pada sistem mikroprosesor terdapat beberapa komponen eksternal yang saling terhubung. Sekarang kita lihat fungsi dari masing-masing bagian pada sistem mikroprosesor. Yang pertama adalah CPU yang terdiri dari CU dan ALU. CU atau Control Unit bertugas mengatur jalannya instruksi. Control Unit akan mengatur kapan data dibaca, kapan suatu instruksi dijalankan, dan bagaimana aliran data di dalam sistem. Sedangkan ALU atau Arithmetic Logic Unit bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi perhitungan lainnya. Sedangkan operasi logika misalnya AND, OR, NOT, perbandingan data, dan operasi logika lainnya. Jadi keduanya bekerja sama di dalam CPU. Kemudian yang kedua, RAM dan ROM. Sama seperti pada sistem komputer lainnya, RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan dalam proses, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan instruksi atau data yang sifatnya tetap. Yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi memorinya. Pada gambar arsitektur mikroprosesor yang tadi, RAM dan ROM berada di luar CPU. Kemudian yang ketiga, yaitu I atau O ports. I atau O ports menjadi penghubung antara CPU dengan perangkat input maupun output. Jadi CPU tidak langsung berkomunikasi dengan semua perangkat luar tanpa perantara. Port I atau O menyediakan jalur supaya data dapat masuk ataupun keluar dari sistem. Selanjutnya kita masuk ke 3 jenis bus. Yang pertama adalah data bus. Data bus membawa data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Data bus umumnya bersifat dua arah, artinya data bisa dikirim dari CPU menuju perangkat lain, dan data juga bisa dikirim dari perangkat lain kembali menuju CPU. Sebagai contoh, ketika CPU membaca suatu data dari RAM, data tersebut dikirim melalui data bus. Begitu juga ketika CPU ingin menyimpan data ke RAM. Nah, yang berikutnya adalah address bus. Address bus digunakan untuk menentukan alamat dari lokasi memori atau perangkat I atau O yang ingin diakses. Jadi sebelum CPU mengambil suatu data dari memori, CPU perlu menentukan terlebih dahulu data itu berada di alamat mana. Alamat tersebut dikirim melalui address bus. Kalau dibuat sederhana, address bus menjawab pertanyaan, data yang mau diakses ada di mana? Sedangkan data bus menjawab pertanyaan, data apa yang harus dikirim? Begitu dia, simpel. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah control bus. Control bus membawa berbagai sinyal pengendalian. Contohnya seperti sinyal read atau membaca, write atau menulis, interrupt, dan sinyal sinkronisasi lainnya. Jadi, control bus mengatur proses komunikasi supaya CPU, memori, dan input atau output mengetahui operasi apa yang sedang dilakukan. Kalau 3 bus ini kita gabungkan, sistemnya menjadi lebih mudah dipahami. Address bus menentukan alamatnya, data bus membawa datanya, sedangkan control bus mengatur operasi yang dilakukan terhadap data tersebut. Dan sekali lagi, bagian ini penting untuk dibedakan.
Gambar yang kita lihat adalah sistem berbasis mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri adalah bagian CPU. RAM, ROM, dan input-output merupakan komponen lain yang digunakan bersama CPU untuk membentuk sistem yang lengkap. Nah, dari pembahasan tadi sebenarnya kita sudah mulai melihat perbedaannya. Sekarang kita bandingkan secara langsung. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa perbedaan antara microcontroller dan mikroprosesor. Yang pertama dari sisi integrasinya. Pada microcontroller, CPU, memori, input, dan output, banyak peripheral sudah berada dalam satu chip. Sedangkan pada mikroprosesor, CPU menjadi bagian utama, sementara memori dan input-outputnya biasanya berada di luar dan dihubungkan melalui sistem bus. Jadi, menurut saya ini merupakan perbedaan paling mudah untuk mengingat antara keduanya. Microcontroller lebih terintegrasi, sedangkan mikroprosesor lebih bergantung kepada komponen eksternal. Kemudian, dari sisi rangkaian, karena banyak komponen sudah berada di dalam satu chip, rangkaian yang menggunakan microcontroller biasanya bisa dibuat lebih ringkas dan sederhana. Sedangkan sistem berbasis mikroprosesor dapat membutuhkan lebih banyak komponen pendukung sehingga rangkaiannya menjadi lebih kompleks. Selanjutnya dari konsumsi daya. Microcontroller pada umumnya dirancang untuk sistem embedded dan kontrol sehingga konsumsi dayanya lebih relatif rendah. Sedangkan sistem berbasis mikroprosesor umumnya membutuhkan daya yang lebih besar. Walaupun tentunya hal ini tetap bergantung pada jenis prosesor dan sistem yang digunakan. Kemudian dari fokus penggunaannya. Microcontroller lebih sering digunakan untuk mengendalikan suatu perangkat atau menjalankan tugas yang lebih spesifik. Misalnya membaca sensor, mengontrol motor, mengatur lampu otomatis, sistem monitoring, atau perangkat IoT. Sedangkan mikroprosesor lebih cocok digunakan ketika dibutuhkan kemampuan komputasi yang lebih kompleks dan lebih fleksibel. Contoh penerapan mikrocontroller misalnya pada sensor, node, kontrol motor, robot sederhana, perangkat IoT, dan sistem otomatisasi. Sedangkan mikroprosesor banyak digunakan pada komputer dan berbagai sistem pemrosesan yang membutuhkan kemampuan komputasi yang lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa microcontroller selalu lebih baik daripada mikroprosesor ataupun sebaliknya. Pemilihannya tergantung kepada kebutuhan. Kalau kita membutuhkan sistem kontrol yang sederhana, ringkas, hemat daya, dan menjalankan satu fungsi tertentu, microcontroller biasanya menjadi pilihan yang sesuai. Tetapi kalau kita membutuhkan sistem dengan kemampuan pemrosesan yang lebih besar dan fleksibel, mikroprosesor bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulannya. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa microcontroller dan mikroprosesor sama-sama memiliki CPU sebagai pusat pemrosesan, tetapi cara keduanya membangun sebuah sistem berbeda. Nah, pada microcontroller, CPU, memori, input, output, dan berbagai peripheral lainnya sudah terintegrasi dalam satu chip. Karena itu sistemnya lebih ringkas, relatif hemat daya, dan sangat cocok digunakan untuk sistem kontrol maupun embedded system. Contohnya seperti pengontrol sensor, robot, alat ukur, sistem otomatisasi, maupun perangkat IoT. Sedangkan pada mikroprosesor, CPU menjadi pusat pemrosesan utama. Untuk membentuk sistem lengkap, CPU dihubungkan dengan memori, input dan output, dan komponen lain dari luarnya. Hal tersebut membuat sistem berbasis mikroprosesor lebih mudah dikembangkan untuk kebutuhan komputasi yang lebih kompleks. Jadi, kalau dibuat menjadi satu kalimat sederhana, microcontroller merupakan sistem yang sudah terintegrasi dalam satu chip, sedangkan mikroprosesor merupakan pusat pemrosesan yang bekerja bersama komponen eksternal untuk membentuk sebuah sistem. Dan menurut saya, itu merupakan cara yang paling mudah untuk membedakan keduanya dari sisi arsitektur. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai arsitektur mikrocontroller dan mikroprosesor, mulai dari pengertian fungsi masing-masing bagian sampai perbedaan arsitektur keduanya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa memberikan gambaran mengenai perbedaan antara mikrocontroller dengan mikroprosesor. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Ahmad Ralfi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.